tepatnya di bulan September ya, tanggal 2 itu tahun 2023 kita menemukan fosil manusia purba Homo floresiensis. Nah, waktu itu tenaga lokal menemukan sesuatu kepala rangka manusia yang masih sebagian kecil aja, jadi belum terbuka seluruhnya. Nah, dia lapor ke Pak Wahyu yang menunggu di bagian atas. Terus saya bilang, stop, jangan digali di sini, pindah ke sini. Cek ke sini lagi, masih menemukan tulang lagi, stop, tinggalkan. Terus sudah kita mulai pakai alat yang lebih halus. Kita sudah mulai pakai bambu yang kita lancipin tuh. Pak Wahyu, coba stop dulu. Nah, nampaknya kayaknya tulang manusia gitu. Kemudian kita kupas pelan-pelan, kelihatanlah di sini nih. Yang pertama kali muncul kan di sini. Di sini sama di bagian sini nih. Nah, tapi dia agak takut. Kemudian panggil saya. Nah, saya kemudian turun saya cek. Akhirnya saya minta Pak Ako, tak suruh nanganin itu. Karena saya tahu itu pasti penting. Terus Pak Ako turun tangan, semakin lama diperlihatkan pelan-pelan. Terus saya coba bersihkan, loh kok merembet, jadi semakin ada bagian dari kepalanya itu ada tulang lengan, ya, tapi masih berserakan kan, masih sebagian. Kita mencoba memperlihatkan itu. Akhirnya sutura-suturanya juga semakin kelihatan. Dan saya juga kaget melihat bagian sininya itu kan menonjol sekali, itu kelihatan waktu awal-awal itu. Kalau menonjol itu biasanya, wah ini pasti kuno. Gitu. Apapun itu, manusia yang kita temukan di layer di bawah lapisan Holocene itu pasti penting. Liang Bua adalah sebuah gua yang terletak di daerah perbukitan Kars, di wilayah Kabupaten Manggarai, Flores, Indonesia. Letaknya di dataran tinggi, terletak kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Di sekitar gua merupakan perbukitan kapur. Lanskap sekitar gua memperlihatkan area lembah yang subur dan hijau. Daerahnya cukup subur dan terkenal sebagai salah satu lumbung padi di daerah Flores. Hamparan sawah-sawah yang diatur secara sistematis, dengan lahan sawah yang membentuk konfigurasi seperti sarang laba-laba, yang dalam istilah lokal disebut lingko. Dilihat dari kondisi fisiknya, gua ini memang memungkinkan dan layak sebagai hunian manusia di masa lalu. Hal tersebut terlihat dari ukuran gua yang dalam, lebar, dan atap yang tinggi, serta lantai gua yang luas dan relatif datar. Mulut gua yang menghadap ke timur laut turut mendukung untuk mendapatkan sinar matahari cukup dan sirkulasi udara yang baik. Di samping itu, letaknya dekat dengan daerah aliran sungai Wairacang dan Waimulu, memberi peluang lebih besar dalam memperoleh beberapa jenis sumber daya lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada sekitar tahun 1950-an, Theodor Verhoeven, seorang misionaris berkebangsaan Belanda, berkunjung ke Liang Bua. Ketika melakukan peninjauan, ia menemukan indikator temuan arkeologis berupa pecahan tembikar dan serpi-serpi batu di bagian permukaan lantai gua. Berdasarkan hasil penggalian inilah,
Kemudian diketahui bahwa gua ini memiliki jejak-jejak hunian masa lalu. Berangkat dari bukti-bukti temuan inilah yang mengawali perjalanan penelitian kepurbakalaan di Liwang Bua, mulai dilakukan oleh para ilmuwan dan terus berlangsung hingga saat ini. Benyamin, itu kalau yang kecil-kecil jangan diambil ya Ben. Kita tampakkan semua itu. Kayaknya pecahannya kecil itu yang di bawah. Ya. Jadi itu red zone, kita nggak boleh turun ke bawah. Kalau tidak kita pakai ini apa namanya APD. Jadi itu full. Jadi kita untuk menghindari kontaminasi kita nggak boleh. Sehingga kita monitoring dari sini. Nanti kalau saya turun saya juga harus pakai APD gitu tentunya. Karena kita mau coba untuk ambil sampel untuk DNA juga, untuk analisis genomik, dan juga untuk analisis yang lain kita mencoba untuk menghindari kontaminasi. Riwayat penelitian di Liang Bua diam-diam menyimpan kisah unik. Dan hasil dari penelitian tersebut telah membuka pandangan dan cakrawala baru dalam perkembangan penelitian di Liang Bua. Berbagai temuan menarik telah berhasil diungkap, terutama penemuan yang paling fenomenal pada tahun 2003. Penemuan rangka manusia purba yang mengundang kontroversi dunia arkeologi pada saat itu. Kemudian diberi nama Homo floresiensis. Sejak itu nama Liang Bua menjadi topik pembicaraan hangat, baik masyarakat maupun ilmuwan di seluruh dunia. Liang Bua menjadi salah satu situs prasejarah yang melegenda. Iya, sebenarnya sejak kita temukan fosil manusia purba Homo floresiensis ini, dari perspektif evolusi manusia itu dampaknya antara lain salah satunya ya, kita sekarang menyadari bahwa manusia modern seperti kita ini sekali lagi pernah sharing, pernah berbagi bumi ini dengan spesies yang lain, yaitu Homo floresiensis. Yang kedua, sekarang jadi tahu bahwa dulu yang kita kenal untuk spesies manusia di Indonesia baru Homo erectus dan manusia modern. Nah, sekarang ada satu genus Homo yang lain yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu Homo floresiensis. Sehingga kita bisa menduga bahwa kemungkinan sebelum atau bersama dengan Homo erectus mungkin ada juga spesies lain dari genus Homo yang sudah bisa mencapai Indonesia. Mama Flo, panggilan lain dari Homo floresiensis, diketahui berjenis kelamin perempuan berusia sekitar 25 tahun. Secara fisik mempunyai tubuh mungil dan memiliki bentuk tubuh proporsional. Oleh karenanya, orang-orang menyebutnya sebagai hobbit. Penemuan rangka Homo floresiensis merupakan salah satu temuan yang sangat spektakuler dalam dekade dasawarsa belakangan ini. Betapa tidak, penemuan ini dapat membuka perspektif baru, pemahaman tentang teori evolusi manusia. Mari kita bahas satu persatu. Jempol memang cuma 2 doang dia karena Nanti jadi kaki bebek nanti.
Dan gitu Ton, lurus aja Ton. Saya ke bawah ya. Nah itu Andi, tarsalnya, itu lurus, ya betul, ya betul. Bukan, ini fragmen apa, ayo. Fragmen apa? Coba. 2 SKS lagi, ayo apa? Apa itu? Kita membicarakan masalah migrasi dan evolusi manusia, sebagian besar ada teori besarnya, teori out of Africa, bahwa semua hominid, semua genus Homo yang ada di seluruh dunia itu berasal dari Afrika, yang dimulai migrasi pertama itu 1,8 juta tahun dari Afrika, out of Afrika, yang kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, akhirnya ada di Kepulauan Indonesia. Saat itu bukan hobbit itu sendiri, itu tidak masuk di jalur migrasinya. Jadi ini bingung, ada sesuatu puzzle yang suatu enigmatik karena dia usianya relatif muda, namun dengan proporsi dan morfologi manusia yang sangat tua. Kalau kita bandingkan, sebetulnya Homo floresiensis itu tidak sendirian. Dia yang mirip atau yang pernah ditemukan juga kita ketemukan di Afrika dengan usia 3,2 juta tahun yang lalu. Sementara Homo floresiensis usianya maksimum di 100 ribuan tahun yang lalu. Jadi ada gap jarak, ada gap waktu, namun dengan karakteristik yang hampir sama. Jadi memang ini unik, dan memang yang paling menarik adalah hanya ditemukan di Pulau Flores. Itu sih sebetulnya yang menjadi signifikan dan spesial dari penemuan Homo floresiensis. Gitu. Jadi membuka sebuah sudut pandang baru mengenai persebaran manusia di seluruh dunia seperti itu, khususnya di Asia Tenggara dan di Flores. Siapa sih sebenarnya Homo floresiensis, atau yang di Indonesia sering dikenal dengan Mama Flo atau The Hobbit dan sebagainya. Jadi berdasarkan karakteristiknya memang tidak bisa kita masukkan ke Homo erectus dan juga tidak bisa kita masukkan ke Homo sapiens. Karakteristik tengkorak Homo floresiensis memiliki kemiripan dengan tengkorak Homo erectus yang ditemukan di Afrika yang berumur 1,8 juta tahun lalu. Ukuran otak yang sangat kecil, sekitar 400 hingga 420 cc. Sebagai perbandingan, Homo erectus volume otaknya berkisar 600 hingga 800 cc, dan manusia sekarang antara 1200 hingga 1400 cc. Yang artinya, Homo floresiensis ini jauh lebih primitif dari Homo erectus atau Homo sapiens. Fakta ini jelas menyiratkan bahwa volume otak Homo floresiensis ini mengingatkan pada temuan manusia purba Homo erectus dari Afrika yang berasal dari jutaan tahun yang lalu. Para ilmuwan kini berusaha memastikan bahwa penghuni liang buah ini apakah benar sosok manusia penjelajah atau forager dan nomaden yang gaya hidupnya masih berburu dan meramu. Ataukah Homo floresiensis ini merupakan manusia modern yang sudah menetap, bertani, dan mengenal peternakan atau domestifikasi. Dulu, jauh sebelum ini, para ilmuwan itu percaya bahwa manusia purba itu hanya mampu sampai di Jawa, ya, sehingga Jawa itu dianggap sebagai jalan buntu atau cul-de-sac dari manusia purba, terutama untuk Homo erectus. Tapi kita sekarang tahu bahwa manusia purba sudah sampai di Pulau Flores ini. Artinya dia harus menyeberang lautan, karena pulau-pulau yang ada di Indonesia Timur ini, terutama dari Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Timor, itu pada zaman es dulu, itu nggak pernah bergabung. Ketika air laut turun sampai 120 meter pun, pulau-pulau ini masih dikelilingi oleh laut. Ya, sementara Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu kan bergabung dengan Asia daratan, karena Laut Cina Selatan dan Laut Jawa itu kering, ya, sehingga itu menjadi semacam savana di mana manusia dan binatang bisa menyeberang dari daratan ke pulau-pulau di Indonesia. Sementara di Indonesia Timur tidak. Mau nggak mau, suka tidak suka, awal mula manusia modern yang bergerak ini tentu saja akan melewati Kepulauan Indonesia sebelum sampai di Australia maupun di Pasifik, ya. Tidak mungkin mereka dari Afrika langsung menuju Australia, harus melewati Samudra Hindia. Nah, manusia modern
harus memiliki capability atau kemampuan ya untuk menyeberangi lautan antar pulau ini. Sehingga salah satu cara untuk membuktikan itu, kita pernah melakukan eksperimental apakah laut-laut atau selat-selat yang dalam ini atau palung ini bisa diseberangi dengan peralatan transportasi yang sederhana, umpamanya dengan rakit ataupun dengan kayu dan sebagainya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita pernah ambil bagian dalam eksperimen ini hanya untuk membuktikan bahwa dengan alat transportasi air sederhana dengan rakit bambu kita bisa menyeberangi antar pulau ini ya. Selat Komodo yang walaupun sangat dalam dan arusnya cukup keras menuju ke selatan itu tetap memungkinkan kita seberangi. Waktu itu kalau nggak salah saya membutuhkan waktu 12 jam untuk menyeberang dari Pulau Sumbawa ke Pulau Komodo ya. Jadi itu salah satu untuk membuktikan itu. Kalau misalnya kita bicara tentang evolusi, itu sebetulnya salah satu isu yang menarik dan juga sensitif pada saat yang bersamaan. Kalau misalnya kita selama ini beranggapan bahwa evolusi itu berjalan secara linear, jadi diturunkan dari satu keturunan yang sama, dari atas terus ke bawah itu sama, itu sebetulnya evolusi tidak terjadi seperti itu. Sebetulnya proses evolusi manusia itu seperti semak belukar, yang cabangnya kemana-mana, ada pertemuan dari beberapa spesies yang kemudian jadi membuat spesies baru, jadi seperti semak belukar sebetulnya. Tapi bisa kita runut pelan-pelan dan kita bisa melihat percabangannya di mana itu. Jadi tidak garis lurus, tidak linear sih sebetulnya. Evolusi itu terjadi pada cabang dari satu titik ke titik-titik yang lain secara bercabang dan continuous. Terus kalau ada istilah manusia purba itu seperti kera, well, saya bingung jelasin. Jadi kalau misalnya dulu ada anggapan nenek moyang kita adalah kera, itu salah karena kita sebetulnya hanya berbagi satu nenek moyang yang sama dengan kerabat kita di kera-kera besar, simpanse, gorila, orangutan. Dan kita memang baru split dari simpanse itu mungkin sekitar 5 jutaan, 6 juta tahun yang lalu. Karena itu yang kita bandingkan adalah kita. Simpelnya gitu, yang kita bandingkan adalah kita yang sudah pakai baju, berteknologi, tidak banyak rambut di badannya, seperti itu ya. Kalau kita memposisikan kita di periode yang mereka, ya itu manusia yang hidup saat itu, ya mereka seperti itu. Nanti kalau sudah sampai sini hati-hati ya, Pak. Ya. Ya, jangan sampai mengganggu yang batu dari sini. Ya. Yang batu itu pokoknya aman ya. Konteks yang ada di sini itu semua sudah di Hobbit Bering Layar. Okay. Jadi jangan jangan terlalu dalam untuk di scrap aja nanti. Ya. Ini yang kemarin kita temukan yang manusia modern ada 2 ini. Iya di situ. Habis ini saya turun soalnya kita mau masuk ke T1. Ya itu T1. Nah. Ada 2 alternatif ya. Siapa ini si Mama? Yang pertama adalah Mama Flow atau Homo floresiensis ini kemungkinan keturunan dari Homo erectus Asia ya, yang hingga berhasil sampai di Pulau Flores ini. Seandainya hipotesis pertama ini benar, itu memberikan konsekuensi bahwa Homo floresiensis yang tadinya berasal dari Homo erectus ini mengalami pengkerdilan atau mengalami karena isolasi kepulauan sehingga mengalami pengerdilan baik ukuran otaknya maupun ukuran badannya ya ketika sampai di Flores ini. Ini konsekuensinya ya. Kita bisa membuktikan dari situs liang buah ini urut-urutannya. Yang pertama kita temukan adalah gajah purba di sini. Stegodon itu sudah punah, tapi yang kita temukan di sini itu gajah purba yang
kerdil yang kecil. Kalau dewasa dia hanya sebesar kerbau. Kenapa gajah sampai di sini? Nah, gajah itu perenang ulung, dia bisa lintas pulau gitu. Itu masuk akal bisa sampai di sini. Dan di Liang Bua ini kita temukan lebih dari 60 individu gajah. Walaupun hanya beberapa bagian yang enggak secara utuh, karena sudah mungkin itu sisa makanan dari zaman Homo floresiensis tersebut. Kemudian juga kita temukan burung bangau raksasa ya, atau disebut giant marabou stork. Itu berdasarkan tulang kakinya itu kita rekonstruksi, itu tingginya antara 1,5 sampai 1,7 meter. Tinggi sekali itu, besar. Dan itu memang sekarang kita sudah identifikasi bahwa burung besar ini bisa terbang. Alternatif yang kedua, Homo floresiensis ini keturunan dari genus Homo yang jauh lebih tua daripada Homo erectus, yang datang ke sini memang sudah kecil seperti itu, baik tubuhnya maupun otaknya, ukuran otaknya. Ya, ada beberapa Homo awal yang ada di Afrika itu memang ukurannya kecil dan mirip sekali dengan apa yang dimiliki oleh Homo floresiensis. Walaupun kita tidak mengatakan bahwa ini kemungkinan keturunan dari sana, tapi kemungkinan ada kedekatan ciri-ciri itu iya. Untuk penelitian di Liang Bua itu sendiri, kita melakukan pengayakan basah yang kita lakukan terpisah dari gua. Tujuannya adalah untuk mendapatkan semua temuan-temuan yang relatif kecil. Kita menggunakan ayakan yang langsung dialiri dengan air, sehingga tanah-tanah atau batu-batuan kecil itu bisa dengan mudah terlihat. Dan untuk tahun ini, karena fokus kita untuk mencari ancient DNA, semua tenaga kita yang bekerja di ayakan itu menggunakan masker, sarung tangan supaya menghindari kontaminasi, karena kita tetap bercita-cita untuk mendapatkan DNA dari Homo floresiensis yang nanti ujung-ujungnya kita harapkan bisa mengetahui Homo floresiensis ini berasal dari ancestry yang mana di dunia ini. If this one is falling. Pile. This is where I wasn't sure that it has this like weird long thing. So I and also Hannes here, we come from the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, and yeah, our main goal, of course, is to help the archaeologists and to get a genetic picture of this site, especially because it's like such a fascinating, it's a really fascinating site, and the genetics of especially Homo floresiensis is still unknown. That I'm here together with Merlin, my colleague, to sort of get an idea on how to implement ancient DNA methods development into an archaeological excavation. We face some major challenges, like in the tropics it's usually very warm and humid, so DNA isn't that well preserved, and we try to develop a protocol that sort of increases our chances on getting DNA back. Yeah. So often when we receive samples from archaeologists or from museums, they were handled already quite a lot. So the amount of modern human contamination on the samples is already pretty high. And
the goal here is that we can minimize the amount of modern human contamination on the samples before we do the DNA analysis, so that we maximize the chance of getting authentic DNA from the specimen that we sample. So knowing the genetics of Homo floresiensis is for me kind of opens the window into the history of the site. So what we have, we have a few archaic genomes already, like the Neanderthals, the Denisovans, have early modern humans, and the genome of the Homo floresiensis could add like a completely new reference to the already existing genomes. The chances are, I think they're quite good, because the cave is really nice because it has such like a very constant temperature. So if we find a specimen maybe this year or the coming years, and we really increase our protocols and optimize them for these conditions, then I think our chances are not too bad, yeah. We have to get lucky here. Jadi sekarang ini kita ada di level sekitar 8.000 tahun yang lalu, ya, dari situs liang buah ini. Ya, ini kita sedang mulai coba untuk mengangkat tulang-tulang yang ini tulang-tulang manusia. Ini ada beberapa bagian, ada yang di bawah, ada yang sudah terekspos, dan ada tulang jari. Ini jari, ini juga jari, yang ini juga sama, dua ini, ya. Ini banyak, di bawahnya ini ada semua, nih sini. Tapi belum kita ekspos, ya, nanti kita ada di bawah sini. Cuma ini karena masih kondisi tulangnya sangat rapuh, sehingga ini akan kita ambil dengan tanahnya, jadi dalam satu blok. Biasanya kita juga ambil beberapa bagian kecil dari tulang tersebut untuk keperluan analisis DNA maupun yang lain. Jadi sebelum kita proses, kita rekam semuanya. Kemarin sudah di map oleh Mas Niko, jadi ini Mas Niko sudah membuat sama Mas Dava, sudah membuat peta semua dengan total station, sehingga sudah tahu posisinya, dan sekarang ketika mau diangkat harus kita plot lagi. Iya, jadi ketika kita melakukan penggalian itu pada dasarnya kita telah merusak situs. Jadi pertanggungjawaban kita sebagai peneliti adalah melakukan perekaman. Perekaman data itu kita lakukan dengan cara dua, verbal dan pictorial. Verbal itu melalui catatan, pictorial dengan gambar, dengan foto, dan juga dengan perekaman total station ini. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan konteksnya, di mana temuan itu ditemukan, di situ juga kita merekam posisi koordinatnya. Dan proses ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui, jadi kita bisa melihat konteks secara global dan secara 3 dimensi gitu, tidak hanya flat surface kita, karena kita gali secara horizontal, vertikal juga gitu, jadi dua-duanya dapat di situ. Tugas utama kita sebagai arkeolog, sebagai peneliti adalah melakukan pencatatan dan pendokumentasian selengkap mungkin, sebanyak mungkin, dan rapi mungkin, supaya kelak itu bisa dipakai dan bisa dipertanggungjawabkan untuk penelitian-penelitian kita selanjutnya. Penemuan fosil-fosil manusia purba di Indonesia telah memberikan gambaran adanya sebaran dari tempat asalnya di Afrika dan mencapai Nusantara, khususnya Pulau Jawa, lebih dari sekitar 1,8 juta tahun lalu. Kenyataan ini merupakan sebuah peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia, khususnya menyangkut tentang kehadiran manusia tertua di Indonesia. Proses migrasi manusia purba di Indonesia berawal dari periode glasial, ketika permukaan laut turun drastis dan menyebabkan terbentuknya jembatan darat atau land bridge yang menghubungkan antara paparan Sunda dan Asia daratan. Menurut evolusi model Out of Africa, mereka keluar Afrika dalam berbagai gelombang migrasi untuk mengokupasi dunia lama.